Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat mengikuti ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai pukul 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai setiap pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi setiap hari Kamis, kami mengumumkan bahwa mulai bulan Februari, doa pagi akan dipindahkan ke hari Sabtu jam 10 pagi. Kami rindu untuk mengajak partisipasi saudara untuk bergabung dan bersyafaat bersama-sama. Informasi kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam sikap tenang, saya mau Bapak Ibu sekalian duduk. Karena saya tahu Tuhan hadir. Dalam sikap tenang duduk semua. Tuhan sang pembuat mujizat. Memang dahulu Musa ngalamin mujizat laut terbelah. Tetapi mujizat itu tidak hanya dahulu. Saya percaya itu juga terjadi. Sebelum nanti firman Tuhan diberikan oleh hambanya, saya mau tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa di mana Tuhan hadir, di situ ada rohnya dan di situ ada mujizatnya. Dan hari ini saya mau saksikan, memang gereja kita ini mungkin kelihatannya kok nggak ada pembicara yang mendoakan ya, yang karunianya mujizat. Tapi saya mau katakan ini satu hal. Seorang ibu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Terkapar. Kalau penyakitnya itu ya udah banyak yang ngalamin batu empedu ya. Dan dilayani di sebuah rumah sakit. Tetapi kita tidak pernah bisa menyangka ya. Karena saya tahu jemaat ini sakit empedu benunya dikeluarkan ya sembuh. Satu kali operasi besoknya sembuh. Banyak kan jemaat yang ngalamin. Tetapi ibu ini harus ngalamin operasi kembali. Keberapa ibu? Bapak, kalau kedua kali iman masih tumbuh. Ketiga kali. Keempat kali. Kelima kali. Saya melihat terakhir waktu mendoakan terus terang. Ini sesuatu yang tidak mungkin bagi dokter, mungkin bagi manusia seperti saya. Tapi saya percaya lagu yang tadi kita nyanyikan. Itu dia yakini. Dia imani karena saya lihat dalam keadaan sakit pun. Seorang ibu yang punya seorang putra. Ya yang masih kecil ya, gak besar. Yang punya suami, yang punya tanggung jawab. Itu ngalamin kesakitan dan tetap datang ke gereja dalam keadaan pincang. Saya yang lihat itu tertegun. Tapi hari ini saya mau katakan, Ibu Stefani, anak dari Ibu Narsia, banyak yang gak kenal. Saya tahu saya yang akan menjumpai Ibu Stefani, supaya kalian tahu ini bukti nyata bahwa Allah dahsyat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Stefani, saya tahu, saya izin pakai kesaksiannya. Ini menguatkan banyak jemaat bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Amin. Sekali lagi stay strong. Tuhan berikan kekuatan karena operasinya udah berjalan 6 kali dan dia oke. Haleluya. Terima kasih Stefan. Saya percaya sebentar lagi firman Tuhan diberitakan. Saya tahu kalau Tuhan mau berfirman di sini nih, siapa aja dipakai. Firman apapun itu ada tujuannya. Tapi siapa yang menangkapnya dengan hati terbuka. Bukan melihat siapa pembicaranya,
Tetapi apa yang Tuhan katakan dan nangkep itu, saya percaya. Karena bukankah firman Tuhan katakan bahwa memang kita semua lemah dan sakit, kita butuh sesuatu, kita butuh kekuatan. Tetapi puji Tuhan, hari ini bukan kebetulan, ini tamu pembicara yang saya tunggu-tunggu dan susah untuk dapat jadwal. Oleh sebab itu, Bapak Pendeta Elsie Raja Guguk, ya, saya percaya dengan Ibu yang tercinta ini, saya tahu ini waktunya sangat susah untuk mampir sini. Tapi terima kasih Pak. Ini jemaat kami berikan firman sesuai yang Tuhan tunjukkan. Haleluya. Amin. Mari kita sambut. Terima kasih tim Praise and Worship. Selamat melayani Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Ini saya sudah 3 kali di sini ya, sudah 3 kali Pastor Fani ya. Terima kasih buat rekan-rekan semua tim pengembalaan yang ada di Surabaya City Blessing ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, saya hari ini hadir di sini dan bersama istri saya. Seperti kata Bu Fani tadi, sulit kami untuk bisa bersama karena kami masih long distance marriage. Jadi saya di Surabaya, istri saya di Semarang. Jadi memang belum bisa bersama-sama, tapi doakan supaya segera bisa kami berdua bisa mengambil bagian di tengah-tengah kita semua di Surabaya bahkan, supaya semakin banyak hal-hal yang baik yang kami bisa kerjakan bersama di tempat ini. Selamat buat Pastor Fani juga dan Pastor Jesua yang beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu ya, tanggal 12 Februari, anaknya Grace Diana, wah luar biasa namanya, Diana Grace yang hari, Diana Grace ya, wah Diana Grace yang kita sudah sama-sama bisa merayakan bersama-sama dengan Pastor Fani dan keluarga juga untuk hadiah yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah ini kepada Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, agar semua kami dikuatkan, semua kami mengalami kemenangan, semua kami juga boleh merasakan betul-betul Tuhan bekerja melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya tanya kepada Pastor Joshua apa yang sedang hari-hari ini menjadi gumulan daripada Surabaya City Blessing di sini, dan beliau mengatakan kami lagi belajar tentang identitas gitu ya, perubahan identitas. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau bicara perubahan identitas itu merupakan ciri yang nyata dari seorang percaya. Kalau Bapak Ibu sekalian, seorang percaya itu tidak ada menampilkan perubahan, artinya tidak terjadi apa-apa begitu. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini pastilah diakibatkan oleh sebuah pilihan yang kita pilih. Dan pilihan itu membentuk cara berpikir kita, cara kita hidup, bahkan cara kita hidup. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang perubahan identitas ini sangat luas sekali. Oh, identitas. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentu kita akan bertanya dalam diri kita, apa yang menjadi harus kita berubah dalam hidup kita? Ya kan? Kalau sudah berubah, apakah kita berubah hanya sekedar KTP yang berubah, atau justru ada yang lebih penting daripada sekedar perubahan sebuah identitas yang kelihatan? Kalau perubahan identitas yang kelihatan artinya sesuatu yang hadir dari dalam diri kita sendiri. Dan saya gumulkan satu bagian firman Tuhan, tapi satu tema yang menjadi ini membawa kita untuk melihat bahwa benar enggak kita berubah secara identitas. Orang percaya, orang Kristen, orang-orang yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti tidak mungkin tidak kita mengalami juga masalah. Tidak ada bilang ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan kemudian masalah itu hilang. Tidak ada. Tidak ada masalah itu tiba-tiba hilang kalau kita percaya Yesus. Tetapi justru ketika kita percaya kepada Kristus, kita sadar betul bahwa setiap kali ada masalah, ada Tuhan yang menemani kita. Ada Tuhan yang bekerja bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menolong kita untuk melalui segala peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Ya kan?
Dan Bapak Ibu sekalian, ada satu tema yang saya gumulkan beberapa bulan ini dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, mengalami tentang hawa nafsu. Wah, ini sesuatu yang mungkin bisa ditampilkan. Mengalami kelepasan dari hawa nafsu. Ini sesuatu tema yang bagi saya penting sekali untuk kita renungkan. Sebagai orang-orang yang tadi katanya sudah berubah secara identitas, artinya Tuhan itu tidak sekedar berubah sesuatu yang kelihatan saja. Tetapi ini justru sesuatu yang real dalam diri manusia yang kemudian kita harus bergumul di dalamnya. Setiap kita pasti mengalami yang namanya pergumulan di dalam hawa nafsu. Bukan hawa nafsu seksualitas saja. Tetapi hawa nafsu di dalam kehidupan kita yang betul-betul juga kita betul dalami dalam kehidupan hawa nafsu untuk menginginkan sesuatu dan lain sebagainya. Itu sebuah yang kita akan pelajari hari ini. Dan saya akan membawa kita untuk melihat bahwa bagaimana kita mengalami kelepasan dari yang namanya lust ini. Atau hawa nafsu ini, yaitu sebuah perjalanan menuju kemerdekaan. Ini satu tema yang bagi saya penting sebagai seorang percaya. Nah, kita sadar atau tidak sadar kita itu hidup di dalam persimpangan. Nah, ya, saya memberikan persimpangan jalan tadi ya, bagi semua orang. Suka atau tidak suka kita semua bergumul dan belum selesai bergumul dengan hawa nafsu. Siapa yang sudah selesai bergumul dengan hawa nafsu di sini? Saya rasa kita tidak akan pernah selesai karena itulah kehidupan. Tanda kehidupan itu adalah punya hawa nafsu. Tanda kehidupan kita. Bukan seperti yang saya disclaimer tadi. Hawa nafsu bukan hanya sekedar masalah seksualitas. Tetapi daya dorong yang ada di dalam diri kita pun adalah hawa nafsu yang ada. Nah, suka atau tidak suka kita semua bergumul dan belum selesai untuk kali ini. Godaan itu adalah salah satu yang paling umum dan paling berbahaya. Makanya saya bilang ini yang sesuatu yang betul-betul real terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Di dalam perjalanan kehidupan kita, hawa nafsu itu bukan hanya sekedar tentang keinginan seksual yang tidak terkendali. Ya, saya menggariskan ini. Melainkan mencakup segala bentuk keinginan yang buta yang merusak arah hidup kita. Jadi satu keinginan yang betul-betul kita inginkan dalam kehidupan kita dan itu tidak ada tujuannya begitu. Tidak ada tujuan kekekalan di dalam diri kita. Itu adalah hawa nafsu yang harusnya kita menang atas itu. Orang yang bebas adalah orang yang apa sih sebenarnya? Kalau kita bilang aku mau orang yang bebas. Orang yang bebas itu apa sih? Mengatakan tidak pada kebebasannya. Orang yang bebas kalau dia melakukan segala sesuatu artinya dia terperangkap di dalam kebebasan itu. Artinya dia harus mengatakan bahwa ketika dia bilang aku mau bebas sebebas-bebasnya. Artinya kita terikat kepada kebebasan. Tetapi kalau kita bilang kita orang bebas, harusnya ini yang terjadi dalam hidup orang percaya. Mengatakan tidak pada kebebasan itu. Bahwa itu bisa menang kita. Kalau kita mau bebas-bebas sebebas-bebasnya, ya kita larut, kita terkungkung lagi pada kebebasan itu. Tapi kalau bilang enggak, saya enggak bebas. Saya tidak terikat pada kebebasan itu. Disitulah saya mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Ya kita bisa melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bilang enggak, saya mau ikut Tuhan. Nah, ini kebebasan yang bagi saya, ini sesuatu hawa nafsu itu bukan sesuatu keinginan yang buta, yang tidak punya tujuan yang kekal. Itulah hawa nafsu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya melihat ada satu bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yakobus. Dikatakan begini, tetapi tiap-tiap orang apa? Dicobai oleh keinginan orang lain. Enggak ya, keinginan sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, ini sebuah step yang terjadi di dalam seorang yang memang betul-betul akan mengalami yang namanya keterikatan di dalam dunia. Dikatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Bukan Tuhan yang mencobai kita begitu ya. Tuhan menguji kita, bukan mencobai kita. Ya kalau dicoba itu perbuatannya katanya si jahat dan saya sendiri. Bahkan diri sendiri menjadi Rasul Yakobus bilang diri sendiri. Kita dicobai oleh diri sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan itu memikat kita.
Betul-betul membuat kita itu terpikat oleh keinginan itu. Dan ini dikatakan bahwa dan apabila keinginan itu telah dibuai ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Bapak ibu saudara sekalian, inilah yang saya bilang tadi, daya tarik yang menyesatkan itu. Akar dari hawa nafsu adalah cinta pada dunia. Itu yang dikatakan Alkitab, bukan saya mengatakan. Dikatakan bahwa sebab semua yang orang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau kita mau katakan akar dari hawa nafsu atau adalah hawa nafsu yang ada keinginan yang buta, itu adalah cinta pada dunia ini. Dunia menawarkan pemandangan yang sangat memikat. Hari-hari ini dunia memberi kita bukan kita mengakses dunia ini, tapi dunia mengakses kita sekarang ini. Berapa menit lagi kita akan buka handphone, kita akan lihat dan lain sebagainya. Kita betul-betul dicobai, bahkan bukan hanya dicobai, kita diakses oleh. Tiba-tiba ada pesan, cing, ada Shopee atau lain sebagainya. Kita lagi betul-betul kusuk, tapi tiba-tiba ada pesan yang masuk, kita terganggu dan kita langsung otomatis. Dan itu betul-betul kayak apa? Dunia menawarkan apa yang kita mau. Apa yang kita inginkan itu betul-betul dikasih kepada kita. Kita sekarang lebih gampang kalau mau beli apa-apa nggak usah keluar deh. Langsung buka handphone. Lebih gampang kok. Sekarang lebih mudah, semua mau kemana pun kita bisa mengakses dari smartphone kita. Lebih gampang. Dan dunia itu betul-betul menawarkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Sadar atau tidak sadar itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa dia memikat mata dan daging kita. Tetapi semua yang mengambil alih hati kita akan mengarahkan kita untuk menjauh dari kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang mengarahkan kita untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai apa yang kita inginkan itu akan menjauhi kita dari kehendak Tuhan. Sesuatu yang kita rasa hari ini kita mampu untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Justru kita harus bertanya dalam diri kita, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Karena daya tariknya itu betul-betul sangat luar biasa begitu. Nah kita kesini pun kita betul-betul menyadari hal ini. Dan perubahan identitas itu menyangkut yang paling terdalam dalam diri kita itu. Yaitu menyangkut keinginan kita juga. Jadi kalau berubah secara identitas adalah berubah secara keinginan juga. Artinya kita mau untuk menghidupi kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada satu hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat saya sukai dan saya baca bukunya John Owen, dikatakan bahwa matikanlah dosa atau dosa akan membunuh. Kita bilang ya gampang lah, nanti aja, kalau dosa tidak mengganggu saya nggak ganggu, begitu. Enggak, dosa itu akan selalu mengganggu kita. Suka atau tidak suka dalam hidup kita selalu akan diganggu oleh dia. Jadi kita bilang ya nggak apa-apalah. Gak apa-apa sedikit. Tapi justru saya bilang matikan dosa sekarang ini atau dosa itu akan membunuh kita. Di dalam bukunya yang sangat luar biasa dikatakan bahwa ini adalah suatu peringatan yang sangat serius. Membiarkan hawa nafsu hidup sama dengan mengundang kematian rohani. Jadi ketika kita membiarkan hawa nafsu itu betul-betul yang kita inginkan, yang kita suka itu kita betul-betul umbar. Artinya membuat setiap kita untuk masuk di dalam sesuatu situasi yang paling serius dalam hidup kita. Yaitu kematian rohani. Kegagalan untuk mematikan dosa secara sungguh-sungguh akan menghancurkan hidup kita. Ini Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul bergumul dengan dosa. Kalau kita bicara tentang perubahan identitas, kita juga harus sadar betul bahwa kita masuk di dalam peperangan rohani setiap hari. Setiap hari dalam kehidupan kita itu sebuah peperangan rohani. Gak bilang gampang dah, nanti gak ada peperangan kita, pokoknya orang Kristen aman-aman saja. Justru menjadi orang percaya itu serangannya lebih banyak. Lebih luar biasa lagi. Keinginan kita semakin kita dicobai. Semakin kita betul-betul diberikan akses-akses yang betul-betul terbuka. Justru menjadi orang percaya itu justru tanggung jawabnya lebih besar. Lebih tinggi lagi. Ya kan? Bukan hanya sekedar ya sudah kita hidup sebagai orang percaya dan tidak ada terjadi apa-apa. Justru semakin orang percaya, semakin kita harus mematikan di dalam diri kita yang namanya dosa.
Sadar atau tidak sadar, dalam diri kita pun setiap hari kita melakukan yang namanya kesalahan. Dosa, kelalaian kita. Lalai aja itu sebenarnya meleset dari sasaran. Itu yang dikatakan Alkitab di dalam bahasa Yunani hamartia, meleset dari sasaran itu. Lalai itu sebuah dosa yang kita harusnya menjadi awareness bagi kita untuk rambu-rambu kita supaya waspada di dalam kehidupan kita. Nah, hawa nafsu adalah sebenarnya ini bagi saya, hawa nafsu merupakan jalan buntu. Hawa nafsu adalah jalan buntu sebenarnya. Kita merasa hawa nafsu itu sesuatu yang membuat kita merdeka, sebuah bebas. Justru itu adalah sebuah jalan buntu sebenarnya. Dikatakan bahwa bayangkan kita saat kita mengemudi dengan cepat di jalan raya, tiba-tiba kita melihat ada tanda peringatan, jalan buntu di depan. Kalau kita teruskan apa yang terjadi? Ya kan? Ada jalan buntu, kita nggak tahu di depan sana kalau kita sudah ada peringatan itu. Harusnya kita sebagai orang-orang percaya pun betul-betul sadar betul ini ada sesuatu di sana nih. Kalau ada peringatan artinya ada sesuatu yang urgent di sana. Apalagi kalau dikatakan jalan buntu, kalau kita paksa masuk, kita bisa mungkin terjadi kecelakaan, bahkan juga kita lebih berputar lebih jauh lagi, menghabiskan bahan bakar kita dan lain sebagainya. Siapa yang pernah kesasar di Surabaya nih? Ya sekarang lebih mudah ya Google Maps, tapi Google Maps juga kadang-kala menyesatkan kita juga, dia bawa ke tempat-tempat yang tidak kita ketahui sebelumnya begitu. Ada yang sekarang ini mungkin ke Malang lebih gampang pakai Google Maps ya. Tapi juga kadang dulu kita ke Malang bisa aja tanpa Google Maps bisa. Nggak usah tahu di mana, pokoknya kita jalan begitu. Tapi sekarang mau nggak mau kita terikat. Supaya apa? Lebih gampang, lebih tahu jalannya di mana, lebih mudah, ada macet di mana kita bisa tahu dan lain sebagainya. Tapi inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita terjebak di dalam masalah besar itu, hawa nafsu itu persis seperti tanda itu. Sebenarnya hawa nafsu itu sebuah warning bagi setiap kita. Ketika kita melihatnya, harusnya kita segera memutar balik dan mencari rute alternatif. Jadi jangan sampai kalau kita lawan begitu. Iblis itu bapak pendusta. Jadi iblis itu tidak usah kita lawan lah sebenarnya. Betul-betul saya mau katakan, kayak Yusuf begitu ya, dicobai oleh istri Potifar. Apa yang terjadi? Dia pergi. Karena dia jago, iblis itu jago menipu kok. Dia sudah hidup lebih lama dari kita begitu ya. Jadi jangan merasa bahwa kita kuat, kita lawan begitu, hanya Kristus yang bisa menaklukkan iblis. Kalau kita jangan sampai gampang lah pokoknya gampang saya bisa ada bondersnya begitu. Enggak, pasti kita akan jatuh. Kalau kita betul-betul sadar ada peringatan itu, kita harus segera cari rute yang baru. Supaya apa? Supaya kita jangan masuk di dalam pencobaan yang sesungguhnya. Ada yang bilang ya namanya kita harus menaklukkan iblis katanya. Betul, iblis telah ditaklukkan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan kita percaya akan hal itu. Darah anak domba dan kesaksian kita itu menghancurkan iblis. Tidak ada yang lebih kuat daripada itu. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita akan dicobai, cari alternatif yang baru. Jangan bilang saya sok lebih kuat, saya lebih hebat begitu. Nah, saya akan gambarkan apa yang harus kita lakukan nanti ketika kita mengalami yang namanya pencobaan di dalam hawa nafsu ini. Bapak Ibu sekalian, menemukan rute alternatif itu sesuatu pilihan yang harus kita ambil. Mengetahui kita berada di jalan buntu tidaklah cukup. Kita tahu bahwa kita ini jalan yang paling buntu, ini sudah buntu, ini tidak cukup sekedar itu. Tetapi kita butuh peta yang baru. Peta baru inilah yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini menurut prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Supaya ketika kita memutar balik arah hidup kita itu keluar dari cengkeraman hawa nafsu yang berjalan menuju kemenangan itu sendiri. Jadi ketika kita berada di dalam pencobaan itu, ada rute baru yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Supaya kita mengalami kemenangan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, langkah yang akan kita ambil yaitu menyalakan mesin rohani kita. Bapak Ibu sekalian kalau mau masuk mobil begitu ya, pakai seatbelt dulu baru di starter begitu ya. Jadi jangan start dulu baru pakai seatbelt. Biasanya kebalik kita ya. Kadang kita kan dulu kalau di luar negeri kan harus kita pakai dulu semua sudah oke baru dihidupkan, di start begitu ya.
Dan Galatia, Paulus menuliskan di dalam surat Galatia dikatakan, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang harus kita hidupkan pertama yaitu mesin rohani kita. Hiduplah oleh roh. Dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk memutar kemudi, untuk mengalahkan hawa nafsu adalah dengan berjalan di dalam roh. Berjalan dalam roh itu adalah tanpa kuasa Roh Kudus. Bahan bakar kita akan habis dan tidak akan mampu menolak godaan itu. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menolak godaan daripada si jahat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika saya tanya kepada Pastor Yosua, apa yang saya akan sampaikan di sini? Ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, kita punya identitas yang baru kan? Identitas baru kita di dalam Kristus itu ada dua, kita adalah anak Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Itu identitas baru kita. Nah, di dalam identitas baru itulah kita menyalakan yang namanya kehidupan di dalam roh ini. Roh Kudus akan membimbing setiap kita. Minta kepada Roh Kudus untuk membimbing hati kita, pikiran kita. Kalau ada hal-hal yang membuat mengganjal dalam hati kita, kita minta kepada Roh Kudus. Kalau ada godaan yang membuat kita itu menjauh dari Tuhan, ingatlah bahwa kita betul-betul dikatakan bahwa hiduplah oleh roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Dan keinginan daging yang tadi membuahkan maut itu. Dan inilah yang saya mau katakan bahwa ketika kita menyalakan rohani kita, melalui apa sih kita menyalakan Roh Kudus dalam hidup kita? Lewat pembacaan Alkitab, lewat doa-doa kita, lewat puasa yang kita lakukan. Bukan berarti kita mempuasa untuk Roh Kudus turun atas hidup kita. Tidak, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Setiap kali kita percaya kepada Yesus Kristus, saat itulah Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Dan kita mengaktifkan itu dalam kehidupan kita. Siapa yang selalu minta kepada Roh Kudus untuk membimbing hati dan pikiran? Kadangkala saya memang lupa di dalam kehidupan perjalanan, kehidupan rohani saya pun. Kadangkala sudah terbiasa dengan pelayanan, sudah terbiasa dengan apa yang kita harus khotbahkan, kita lupa minta tuntunan Roh Kudus. Padahal jangan-jangan Roh Kudus minta kita untuk dituntun oleh Dia. Dan saya seperti tadi Pastor Fani bilang, kadangkala orang mengharapkan sesuatu peristiwa spektakuler dalam hidup ini. Tapi justru peristiwa yang spektakuler itu terjadi pada saat hati kita diubahkan oleh Tuhan. Ya, sign and wonder itu sesuatu yang kita harapkan lah ya. Saya ini setelah melayani di gereja, saya melihat kalau didoakan, orang ada manifest itu kita senang begitu ya. Tapi beberapa tahun ini saya mulai gelisah dengan hal-hal seperti itu. Saya mengatakan bahwa jangan-jangan Tuhan gak menginginkan sesuatu yang kita lihat yang hanya sekedar lihat. Saya nggak anti mujizat, saya nggak anti orang disembuhkan dan betul-betul memuji Tuhan. Enggak. Tetapi ada hal yang lebih dalam diri kita yang kita betul-betul sadar bahwa apakah kita hidup dalam Roh Kudus. Kita hidup dalam roh yang mengubahkan hati kita. Saya masih terus bergumul dalam emosi juga dan lain sebagainya. Saya tahu itu Tuhan itu berproses dalam hidup kita. Bukan apa yang saya katakan yang betul-betul. Tapi apakah saya menghidupi apa yang saya katakan. Sebagai hamba Tuhan kadang kita berdiri di mimbar gampang. Oh enak ya jadi pendeta, bisa khotbah di mana-mana. Tapi ada tuntutan yang lebih besar. Apakah yang saya katakan itu sesuatu yang lahir dari hati saya yang bersama dengan Tuhan. Ini yang harus kita sadari betul sebagai orang percaya. Kalau kita bilang saya mau berubah secara identitas, artinya saya mau Roh Kudus itu mengubah hal yang paling dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa maju bersama dengan Tuhan. Mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Bukan tadi sesuatu yang gede saja yang kita. Tapi kemenangan kecil setiap hari. Ada hati yang terus diubahkan. Ada seorang ibu yang memaafkan anaknya. Ada seorang anak yang mengasihi orang tuanya. Apakah itu perbuatan Roh Kudus? Ya bagi saya itu sebuah pekerjaan Roh Kudus yang sedang bekerja di gereja. Dan bagi saya bukan sesuatu yang harus kita lihat. Tetapi sesuatu yang dari dalam diri kita yang muncul dalam diri kita. Itu yang kita harus harapkan dalam diri kita. Tapi tentu kita akan mengharapkan sesuatu yang besar terjadi juga di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, langkah yang kedua yaitu aktifkanlah perisai pikiran kita. Ini yang paling utama di dalam ketika kita melangkah di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa di dalam Mazmur, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah firman Tuhan itu sebuah alat pelindung kita sebenarnya.
Firman Tuhan itu diberikan bukan untuk sekedar kita bawa kemana-mana. Tapi itu menjadi pelindung, perisai kehidupan kita. Yang ketika kita mengalami godaan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sendiri pun menggunakan firman Tuhan dengan tepat ya. Kalau iblis menggunakan firman Tuhan dengan tidak tepat. Tapi Kristus melakukan firman Tuhan itu, memakai firman Tuhan, perisai firman Tuhan saat dia digodai oleh iblis dengan tepat. Dan saat yang pas pun dia melakukan firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu pelindung yang ampuh. Ketika pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, kita memiliki perisai yang menangkis setiap serangan atau godaan kita sepanjang hidup kita. Godaan yang membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan itu menjaga setiap kita, membuat perisai. Supaya ketika kita membaca firman Tuhan itu, supaya kita mengalami kemenangan juga dalam hidup kita. Saat kita membaca firman Tuhan, saat itulah ada kemenangan terjadi. Berapa banyak daripada kita yang betul-betul memberi dirinya, mempersiapkan hatinya untuk membaca firman Tuhan. Bukan menyisikan hari-harinya untuk membaca firman Tuhan. Tapi mempersiapkan hati kita untuk membaca setiap firman Tuhan yang datang. Kalau sisakan sudah terakhir-terakhir begitu ya. Sudah sisa-sisa baru kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Enggak. Kita mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Dan itu yang harus kita terjadi. Saya pun masih bergumul, kami bergumul juga untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan berarti kalau sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, kadang-kala pendeta baru sekarang lebih gampang lagi. ChatGPT gampang sekali, tinggal saya mau khotbah ini, keluarkan, gampang. Apakah itu menjadi pergumulan kita sehari-hari ini sebagai gereja? Lebih gampang metaverse dan lain sebagainya, lebih mudah. Lebih hebat sekarang hamba-hamba Tuhan bisa dengan mudah sekali menaklukkan kehidupan ini dengan apa? Apa yang dilakukan oleh teknologi sekarang. Bahkan teknologi lebih pintar dari hamba Tuhan. Serius ini mau dikatakan. Tapi apakah kita itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau pembacaan kita terhadap firman Tuhan itu tidak dilakukan, kita akan kalah. Bukan kalah karena kita tidak mampu, tapi karena kita abai untuk melakukan yang paling esensi dalam diri kita. Yaitu menjaga hati kita dengan perisai. Dan yang ketiga saya membawa kita untuk melihat bahwa langkah yang ketiga ini memutar balik segala. Kalau metanoia itu kan putar balik ya, 180 derajat bukan 360 ya. Kalau 180 kan baliknya begini gitu ya. Tapi kalau 360 balik kembali lagi gitu ya. 180 derajat. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Itu dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, dikatakan bahwa kamu harus menjauhi nafsu orang muda. Wah ini emang orang tua gak punya nafsu begitu. Karena kita tanya kan, emang orang tua punya nafsu? Enggak, tapi nafsu orang muda yang menggebu-gebu yang tidak ada batasnya. Yang tidak buta terhadap kehendak Tuhan. Itu yang kita harus menjauhinya. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah menjauhi situasi yang memicu hawa nafsu adalah tindakan yang harus kita lakukan. Tindakan praktisnya kita jangan melawan hawa nafsu itu. Ketika kita ada godaan begitu yang untuk menggoda hidup kita jangan bilang ya mengatasi kita dengan melawan, tapi menjauhi hawa nafsu. Kita harus menjauh. Memang kita katakan ada firman Tuhan di dalam Alkitab, lawanlah iblis. Kan? Awas lawan iblis, tetapi ketika kita mengalami godaan, ada situasi yang menggoda hidup kita bukan melawan tapi harusnya menjauhi itu. Supaya kita mengalami kemenangan. Jangan diam di jalan yang buntu itu. Segera berbalik dan tinggalkan tempat tersebut. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Saat mengalami kebuntuan di dalam hal itu, kita jangan terlalu lama di situ. Kita jangan terlalu betul-betul main karena sudah merasa nyaman, sudah merasa enak di situ, ya sudah kita tinggal di situ. Justru pada saat yang sama ketika ada peringatan itu, kita harus berbalik segera. Kita harus meninggalkannya. Kita harus bilang, kita harus menjauhi hal itu. Itu yang Yesus ingin katakan kepada setiap kita bahwa ketika kita mengalami godaan yang paling besar dalam hidup kita, ketika kita mau disuap atau apapun ya begitu ya, jangan bilang ya enggak lah 50 ribu, 60 ribu gampang. 50 ribu kita tolak gampang, 500 ribu kita tolak gampang. Kalau sudah 50 ribu sudah mikir, apalagi sudah 500 juta, 1 miliar begitu, kita enggak bisa, mungkin saja kita enggak tolak. Tetapi yang paling dilakukan adalah menjauhinya.
Ini harus langkah praktisnya apa? Putuskan dengan tegas keputusan yang kita ambil itu. Putuskan dengan tegas. Dikatakan bahwa identifikasi pemicunya. Kalau kita mengatakan, ini langkah praktis Bapak Ibu sekalian saat kita menjauhi hawa nafsu itu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi apa sih pemicunya. Sadari situasi ada tempatnya. Kadang-kadang kita dicoba itu di tempat yang sama kok. Suka atau enggak suka, kalau orang yang suka marah, dicobanya di mana? Di tempat yang sama. Di tempat yang sama ada situasinya hampir sama. Kalau kita mau identifikasi masalah kita yang kita alami dalam kehidupan kita itu pun saat kita sadari betul ada situasi yang sama, kondisi yang sama. Dan kita sangat rentan terjatuh di tempat yang sama. Sangat rentan kita ini. Tidak ada bilang, oh enggak saya enggak jatuh. Biasanya orang akan jatuh di tempat yang sama. Dan yang kedua, buat sebuah batasan. Kalau kita mau menjauhi tadi hawa nafsu itu buat batasannya. Ambil keputusan tegas untuk menghindari lingkungan tersebut. Kalau lingkungan itu betul-betul kalau tadi kalau di kampung saya kalau contohnya ini contoh ya merokok begitu ya. Saya akan terbiasa untuk ya menggabung dengan teman-teman yang sudah otomatis saya merasa bahwa ya memang saya nggak suka rokok dari kecil begitu ya. Tapi ketika saya mau pingin coba, seharusnya segera kita memberi batasan untuk bukan berarti kita membenci orang itu. Saya tidak bilang makan orang yang makan banyak pun kita harus menghindari juga sama begitu ya. Berdosa juga begitu. Kalau orang makan banyak ya kayak saya juga ini makan ya perut sudah mulai ini harus sadar diri betul bahwa kita juga dikuasai oleh hal itu. Apakah kita akan membatasi diri kita di sana? Apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan itu harus kita batasi juga. Dan ini saya mengatakan bahwa buat batasan, ambil keputusan tegas untuk hindari lingkungan yang justru pergaulan yang buruk dikatakan merusak kebiasaan yang baik. Kadang-kala kita bilang enggak lah kita mau ini aja mau gabung-gabung. Tapi Alkitab mengatakan harus ada batasan yang jelas. Dan yang ketiga berkendara bersama. Ini saya mau katakan berkendara bersama. Punya komunitas tadi. Ada care group ya. Apa? Ya care cell di sini. Bapak Ibu sekalian hidup bersama. Kita enggak bisa bilang saya mau hidup sendiri. Saya jago sendiri begitu. Enggak, kita bukan Superman. Bukan superhero begitu ya. Kita ini super team yang ada di sini. Kita enggak bisa hidup sendiri. Kita merasa bahwa saya baik-baik saja kalau sendiri. Enggak. Saya mau katakan kita tidak baik-baik saja kalau kita sendiri. Kita harus punya komunitas yang akan memberi kekuatan kepada setiap kita. Terlibat dalam komunitas yang ada di sini. Saling mendukung, saling mendoakan di sini. Di mana kita bisa saling menjaga, saling menguatkan. Bahkan memastikan tidak ada yang tertinggal. Komunitas itu kan memastikan supaya tidak ada yang tertinggal gitu loh. Bukan hanya kumpul makan, baca terus pergi. Bukan. Justru komunitas itu membawa setiap kita supaya tidak ada yang tertinggal. Kalau kita bersama-sama tidak ada yang tertinggal kan. Dan Bapak Ibu sekalian langkah yang keempat yang terakhir adalah langkah menata ulang kehidupan kita. Kalau orang mau mengubah identitas baru dalam hidup kita, yaitu dia harus menata ulang fokusnya melalui doa. Mungkin orang bilang apa sih doa katanya. Selalu doa itu sangat penting. Orang yang tidak berdoa orang yang paling sombong di muka bumi. Saya mengatakan orang yang tidak berdoa mereka adalah orang-orang yang sombong. Karena doa itu menunjukkan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kita harus menata hidup kita. Melalui doa ini betul-betul kita harus menata hidup kita. Charles Spurgeon mengatakan begini, kita terlalu cenderung mengukir cobaan kita di atas marmer. Kalau kita dicobai, kita betul-betul kayak di marmer yang nggak bisa terhapus begitu ya. Dan menulis berkat kita di atas pasir katanya. Kalau kita dapat berkat ya di atas pasir aja lah. Tapi kalau kita dapat cobaan gitu, kita betul-betul mengukir dengan indah begitu ya. Pada saat yang sama kalau kita dapat berkat kelepasan daripada Tuhan, kita hanya tulis di pasir supaya tiba-tiba ada air yang datang menghapus dan ya sudah terhapus. Kalau marmer tidak mudah terhapus. Godaan kita betul diisi, dipaku dengan bagus begitu. Tapi ini mau saya katakan bahwa saat kita menghadapi godaan yang ada, kita seringkali terpaku pada besarnya rintangan yang kita hadapi. Masalah kita lebih besar. Aduh masalahku lebih besar dari masalah orang lain. Kalau kita membesarkan masalah terus, kita mengecilkan Tuhan. Justru saat kita mengecilkan masalah itu, kita justru membesarkan Tuhan yang ada.
Bukan berarti saya yang bilang masalah itu tidak ada, tapi justru ketika kita membesarkan masalah itu lebih daripada Tuhan, artinya kita menganggap Tuhan itu lebih kecil dari masalah itu. Tapi saat kita membesarkan Tuhan, masalah apapun yang ada di depan kita, kita percaya ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang menemani kita, ada Tuhan yang memberikan kelepasan, ada Tuhan yang memberikan pemulihan, ada Tuhan yang memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa di dalam setiap momen-momen hidup kita, kita percaya ada Tuhan yang memegang tangan kita. Melalui doa itu kita difokuskan kembali kepada Dia. Dan saya mau katakan bahwa kita terhubung kembali dengan sumber kekuatan itu. Saat kita berdoa kita kembali terhubung dengan Dia. Dikatakan bahwa niat baik saja tidak akan cukup untuk menavigasi jalannya yang berbahaya. Karena daging kita sangat lemah. Jadi niat saja tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berkatakan niat baik, kalau kita mau berubah saja tidak cukup. Tidak cukup kita mengadakan bahwa kita akan berubah secara identitas dalam hidup kita. Ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Niat saja tidak cukup. Dikatakan bahwa karena daging kita itu sangat lemah, kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Ini yang harus kita lakukan. Ketika seorang bilang mengatakan bahwa saya identitas saya diperbarui, harusnya dia mengatakan bahwa saya siap untuk berdoa. Saya selalu siap untuk berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Dan doa bukan sekedar rutinitas yang kita lakukan. Doa makan, doa tidur begitu ya. Doa mau datang gereja, bukan. Tetapi sebuah koneksi dengan Tuhan. Hubungan yang Tuhan kita bangun dengan Tuhan. Yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Yang melainkan suatu komunikasi yang konstan. Yang ada terus. Ini kadangkala kalau sudah bicara doa, kita sudah sangat doa lagi. Tapi saya mau katakan bahwa doa ini betul-betul memberikan kita itu semangat supaya terhubung dengan Tuhan. Dan kita mengizinkan kekuatan Tuhan untuk ambil tadi baru keluar Shopee. Bukan mengambil Shopee tadi ya. Bukan ya. Bukan, gitu ya. Mengambil apa? Mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih kemudi kita di saat kelelahan kita. Tidak lagi kita sanggup untuk bertahan. Saat kita lelah, saat kita nggak bertahan. Biarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Ini fokus yang betul-betul kita harus ambil. Kadangkala di dalam cobaan menghadapi kehidupan ini kita lelah, kita lemah. Ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Dia fokuskan kembali kita. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Disiplin apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Ini yang Bapak Ibu sekalian saya mau sharing. Disiplin yang praktis sekali yang kita lakukan. Menghadapi hawa nafsu bukanlah pertempuran sekali jalan. Orang saya bebas hawa nafsu hari ini, besok belum tentu kamu bebas. Tapi ini sebuah disiplin yang kita harus bangun ya. Setiap pagi saya pun melakukan hal yang sama nantinya ketika melainkan sebuah perjalanan rohani yang menuntut disiplin yang sungguh-sungguh. Kita pertama akan pahami dulu akar masalahnya. Jangan tertipu dengan jalan yang salah gitu ya. Jangan tertipu dengan tawaran yang besar, tawaran yang menggiurkan. Tapi kita betul-betul pahami sesuatu yang lebih mendasar. Dan yang kedua, berjalanlah di dalam roh itu. Nyalakanlah mesin rohani tadi ya. Kita harus hidup di dalam roh karena ketika kita hidup dalam roh kita akan menjauhi perbuatan daging itu. Dan yang ketiga, gunakan peristai firman Tuhan. Ini melindungi pikiran kita. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, tidak akan pernah dilindungi pikiran kita. Apa yang hari-hari ini kita masukkan dalam pikiran kita? Kecemasan kita, atau keraguan-raguan kita, kekhawatiran kita kayak yang kita masukin? Atau justru firman Tuhan yang harus kita masukkan di dalam pikiran kita. Dan yang keempat, jauhi pemicunya. Pemicunya harus kita jauhi. Jangan dekatin gitu ya. Tapi dikatakan bahwa kita harus terus berdoa. Memutar balik dan andalkan kemudinya Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Sehingga ketika kita di dalam kehidupan kita, kita meraih yang namanya kemenangan yang sejati. Kelepasan dari hawa nafsu sangat mungkin kita alami. Saya mau katakan bahwa sangat mungkin kok dialami. Dulu kalau kita mau dengan kekuatan kita sendiri, tidak akan mungkin kita. Saya pernah mengkonseling ke teman saya, teman baik saya. Dia betul-betul terikat di dalam pornografi. Betul-betul terikat di dalam hal itu. Dengan cara apapun tidak mungkin dia bilang. Saya berusaha dengan kekuatan saya. Justru semakin saya berusaha, semakin saya tertarik. Bapak Ibu sekalian, itu adalah kecenderungan kita yang harus betul-betul kita sadari betul. Bukan dengan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita malah kita semakin terjerumus di dalamnya.
Tapi kekuatan yang sejati itu saat kita berserah kepada Tuhan. Saat dia bilang saya menyerah kepada Tuhan. Saat itulah Tuhan memberikan kekuatan. Kadangkala kita tidak perlu melawan itu. Tapi justru kita bilang, Tuhan tolong saya. Karena apa? Kemampuan kita tidak mungkin mampu. Tapi Tuhan itulah yang mampu menguatkan kita. Pada saat ini saya melihat bahwa kemenangan itu sudah terjadi. Kemenangan demi kemenangan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin terjadi. Pastinya terjadi. Meninggalkan, mungkin kita alami. Saat kita berani meninggalkan jalan buntu dan memilih rute kehidupan yang baru yang disediakan Tuhan. Kita tidak hanya hidup di dalam kemenangan atas dosa. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, saya menulis bahwa kita tidak hanya sekedar menang atas dosa. Tetapi kita juga mendapati kita melangkah semakin dekat dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar menang atas dosa, tapi kita mau serupa dengan Kristus. Itulah kerinduan yang paling tinggi dari orang Kristen sebenarnya. Kalau menang atas dosa kita sudah menang, Yesus sudah menang di kayu salib bagi kita. Tidak perlu kita menang atas dosa-dosa kita, tidak. Tapi saya mau katakan bahwa kita akan serupa dengan Kristus. Bukan hanya sekedar menang atas dosa wajib kita lakukan. Tetapi yang paling utama apakah kita sudah serupa dengan Kristus. Itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita. Kita mulai melihat bahwa ini menjadi pergumulan kita. Hawa nafsu itu bukan sesuatu yang di luar sana. Tetapi berasal dari diri kita sendiri. Dan itu harus dikendalikan melalui disiplin-disiplin untuk mempercayai bahwa akar masalahnya harus ada dulu nih. Kita tahu, tapi kita percaya bahwa Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu menguatkan kita. Dan kita kembalikan setel arah hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan pastinya perubahan itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mungkin akan... Ada satu lagu dikatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau besertaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh nyanyikan lagu ini? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saat kami ingin merubah hidup kami, identitas kami yang baru karena Tuhan sendiri yang menebus setiap kami. Dan kami adalah anak-anak Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami menyadari hal ini Tuhan, kami betul-betul bertanya di dalam diri kami, benar gak Tuhan Engkau menjadi kemudi dalam hidup kami? Tuhanlah yang menjadi penentu dalam kehidupan kami.
Saat kami bergumul di dalam hawa nafsu kami. Hawa nafsu untuk lebih daripada orang lain. Hawa nafsu untuk menguasai orang lain. Hawa nafsu untuk meluapkan segala yang kami punya dalam kehidupan kami. Tapi pada saat yang sama ketika kami bergumul akan hal itu. Kami sadar betul bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh roh Tuhan yang menolong kami. Untuk melalui jalan-jalan hidup kami dalam hidup kami ini. Tuhan, kami minta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Tegur setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Agar setiap kami memiliki arah yang baru bersama dengan Tuhan. Bukan supaya kami betul-betul membanggakan diri kami bahwa kami orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi setiap kami boleh menyadari betul bahwa apakah hidup kami mau seturut dan serupa dengan Kristus. Itulah kerinduan kami yang paling besar dalam hidup kami. Supaya kami bisa mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Nyanyikan ini sekali lagi sebagai doamu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau di dalamku. Engkau selalu rindu hidup bersama dan di dalam kami. Ampuni kami yang selalu kadang-kadang menjauh, tidak melekat kepadamu. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Elsie. Kami percaya inilah pesan yang terdalam dari hati-Mu untuk setiap jemaat. Kami terima benih firman ini untuk bertumbuh di tanah hati kami yang subur ya Tuhan. Yang bukan sekedar kami terima, tetapi ini kami tanam dan akan berbuah dan kami hidupi. Kami percaya, kami mau hidup kami diubahkan, bertransformasi. Dan hari ini kami mendengarkan bagaimana Engkau menuntun kami supaya dengan identitas yang baru ini kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Semakin hari semakin melekat kepadamu dan semakin menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga ingin memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami memberikannya dengan hati sukacita karena tahu Engkau terlebih dahulu sudah memberkati kami. Inilah ucapan syukur kami. Terimalah persembahan perpuluhan kami ya Tuhan untuk pelebaran pekerjaan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui QRIS ataupun